Udah coba berhubungan berkali-kali di saat masa subur, tapi belum juga berhasil? Tips ini bisa membantu kamu untuk mempercepat proses kehamilan. Tonton sampai akhir ya. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Nata di sini. Ya, hari ini dengan cukup lama juga ya update-nya ya. Kemarin terakhir banyak yang juga DM di Instagram, ada juga yang chat ke WA. Mereka bilang bahwa makasih ya Ce, udah kasih sharingan yang bagus yang memang kita alami juga. Jadi aku makin semangat. Ini aku hari ini langsung aja aku akan ngebahas posisi terbaik yang tepat itu gimana sih. Jadi pernah kan teman-teman gini ya Mams, saat kita itu punya keinginan untuk ingin punya anak atau sedang program hamil gitu kan, rata-rata banyak yang udah intens setiap hari, setiap 2 hari sekali aja gitu kan. Ada yang begitu, kalau orang yang umum biasanya terbanyak aja, sering aja gitu. Tapi kalau biasanya dokter, tentunya rata-rata dokter menyarankan untuk kita melakukan hubungan itu di saat masa subur, betul ya? Nah, di sini Mams udah pernah ada yang ngelakuin itu bolak-balik. Jadi hubungan tadi masa subur berulang-ulang nih ceritanya, tapi belum juga berhasil alami. Banyak ada. Nah, kalau misalkan lagi alamin, ini aku mau share posisi yang tepat, bukan terbaik, karena posisi yang tepat saat berhubungan itu yang tepat adalah menyesuaikan dengan kondisi rahim dari mami gitu ya, dari ibunya sendiri gitu, dari yang perempuan. Nah, posisi yang tepat itu seperti apa? Nah, posisi yang tepat untuk para wanita ya, kita perlu tahu nih Mams, pernah dengar ya biasanya sesudah hubungan langsung kakinya di atas, dinaikin ke atas, terus habis itu diganjel gitu, diganjel terus kakinya di atas, dinaikin selama 15-30 menit. Pernah dengar Mams? Katanya biar spermanya itu nggak langsung keluar. Nah, pernah ya? Ini udah aku lah waktu kemarin program itu aku juga ngelakuin nih Mams. Jadi ceritanya setiap kali berhubungan, setelah itu udah ngikut tuh, kakinya diangkat, terus habis itu diganjal bantal, ditahan berapa 15-30 menit gitu ya. Tapi memang nggak berhasil juga. Nah, endingnya akhirnya aku dikasih tahu sama dokter, itu kalau rahimku itu adalah rahim retro. Nah, di sini mungkin Mams juga ada ya. Rahim retro tuh gini, ada 2 jenis rahim. Yang pertama rahim yang menghadap ke depan, itu namanya kok tiba-tiba blank ya Mams. Bentar ya, nanti coba aku susulin di deskripsi atau di komen ya. Kebetulan tiba-tiba blank. Jadi rahimnya itu udah normal ada ke depan. Nah, tapi ada 20% wanita yang rahimnya itu menghadap ke belakang. Jadi mulut rahimnya itu menghadap ke belakang, mengarah ke tulang belakang atau ke anus gitu. Jadi dia balik. Nah, namanya itu adalah rahim retro. Nah, ini jelas ada perbedaannya. Jadi kalau Mams rahimnya normal, cara yang tadi diangkat kakinya lalu habis itu diganjel bantal itu boleh dilakukan. Tapi kalau Mams sama dengan aku rahim retro gitu ya, nah yang cara yang tadi justru itu tidak mendukung banget. Kenapa? Karena rahim kita itu terbalik Mams. Nah, jadi apa nih yang perlu dilakukan? Yang dilakukan justru bersujud seperti ini setelah berhubungan. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, sekarang
Aku setelah tahu itu aku coba, dan kebetulan salah satu tips ini itu memang ampuh. Bahkan kemarin aku berhasil program alami. Nah, mungkin buat moms yang kemarin pernah program tabung atau apa, moms juga bisa cek di video aku yang lain. Itu aku ada sharingin kesalahan-kesalahan aku saat program tabung. Jadi mungkin itu bisa bermanfaat buat moms juga yang sekarang lagi mau program tabung, sehingga tingkat keberhasilannya lebih tinggi ya. Itu daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin sudah aku lewatin itu ya. Nah, kemarin akhirnya berhasil alami. Salah satunya, Mam, kita balik ya, tipsnya itu yang tadi, Mams. Aku tahu, terus aku coba. Nah, untuk posisi saat berhubungan itu maksudnya untuk gaya ya, istilahnya ya, gaya untuk saat berhubungan dengan suami istri itu, kalau rahim retro itu diwajibkan saat sperma mau keluar atau di akhir ya, saat di saat akhir berhubungan gitu ya, sebelum sperma keluar, itu disarankan dengan dogi. Nah, kenapa? Karena ingat Mams, rahim retro itu ngadepnya ke belakang. Nah, jadi buat Mams di sini ada nggak yang rahim retro juga nih? Ini cuma 20%. Yang lainnya ngadep ke depan yang normal. Nah, 20% mungkin ada juga, boleh komen di bawah. Itu sama dengan aku, jadi mungkin ini bisa dicoba. Yang pertama dari gaya gitu tadi ya, gaya berhubungan saat sperma mau keluar. Terus habis itu yang kedua, setelah berhubungan yang dilakukan adalah bersujud. Jadi punggungnya itu begini ya, jadi lungkup gitu ya, lungkup tapi maksudnya kayak jongkok bersujud gitu. Nah gitu, jadi bukan dinaikin. Oke, itu ya Mams, tips dari aku. Nah, buat Mams yang juga sekarang lagi promil, Mams juga bisa cek video aku yang lain di sini. Aku cantumin linknya juga di description. Bisa cobain cara untuk program alami. Nah, di sana langsung aja klik. Mam bisa coba, ada mulai dari pola makan, terus habis itu apa yang dilakukan, terus habitnya ya, terus habis itu gimana cara menyokong kesuburan kita gitu, apa yang perlu dikonsumsi, itu semuanya ada di sana. Jadi Mam bisa langsung klik aja linknya. Semoga doa dari aku, semoga Mams juga segera nyusul. Doain lancar ya Mams, ini udah gede perutnya. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di YouTube berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya biar nanti Mams juga bisa dapetin tips ataupun notifikasi dari YouTube channel aku berikutnya. Makasih ya Mams. Thank you. Bye.